Saya Felix Andreas, saya dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas teori bahasa dan automata. Sekarang lanjut ke penyederhanaan dengan penghilangan produksi useless. Penghilangan produksi useless ini produksi yang memuat variabel yang tidak memiliki penurunan dan redundan atau produksi yang berlebihan. Soal latihan pertama, S menghasilkan AB atau S menghasilkan C, B menghasilkan E atau B menghasilkan AB, C menghasilkan BCB atau C menghasilkan ADF, C menghasilkan AB, F menghasilkan CFB. Mari kita jawab. B menghasilkan AB. Di sini A tidak punya penurunan. Lalu C menghasilkan ADF. Di sini F tidak punya penurunan. Lalu F menghasilkan CFB. Di sini F tidak punya penurunan menuju simbol terminal. Jadi setelah disederhanakan semua menjadi S menghasilkan AB atau S menghasilkan C, B menghasilkan E, C menghasilkan BCB atau C menghasilkan AB. Lanjut ke soal latihan 2. Soalnya itu S menghasilkan AA atau S menghasilkan B, A menghasilkan AB atau A menghasilkan D, B menghasilkan B atau B menghasilkan E, C menghasilkan BB, E menghasilkan AEA. Mari kita jawab. Di sini A menghasilkan D, A tidak punya penurunan. Selanjutnya, C menghasilkan BB. Di sini C menghasilkan BB adalah redundan atau produksi yang berlebihan. Lalu E menghasilkan AEA. Di sini simbol variabel E tidak memiliki aturan produksi menuju terminal. Lalu B menghasilkan E. Di sini E tidak punya penurunan. Jadi setelah disederhanakan semua, hasilnya menjadi S menghasilkan AA atau S menghasilkan B, A menghasilkan AB atau B menghasilkan B. Ke penyederhanaan dengan penghilangan produksi unit. Produksi unit itu produksi yang hanya memiliki satu variabel di ruas kiri maupun kanan. Lanjut ke soal latihan. Soal latihan pertama itu S menghasilkan AA atau S menghasilkan B, B menghasilkan A atau B menghasilkan BB, A menghasilkan A atau A menghasilkan BC atau A menghasilkan B. Mari kita jawab soal ini. Kita melakukan penggantian terhadap variabel ini. S menghasilkan B menjadi S menghasilkan A atau S menghasilkan BB atau S menghasilkan BC. A menghasilkan B menjadi A menghasilkan BB. Karena di sini B itu sama kayak atas, kayak di sini nih, BB. Terus B menghasilkan A menjadi B menghasilkan A atau BC. Jadi setelah disederhanakan semua, hasilnya itu menjadi S menghasilkan AA atau S menghasilkan A atau S menghasilkan BC atau S menghasilkan BB, B menghasilkan A atau B menghasilkan BC atau B menghasilkan BB, A menghasilkan A atau A menghasilkan BC atau A menghasilkan BB. Lanjut ke soal latihan 2. Di sini ada soal S menghasilkan A atau S menghasilkan AA, A menghasilkan B, B menghasilkan C atau B menghasilkan B, C menghasilkan D atau C menghasilkan AB, D menghasilkan B. Mari kita jawab. Sama kayak yang tadi, kita lakukan penggantian yang dilakukan. C menghasilkan D menjadi C menghasilkan B. Di sini karena C menghasilkan D, D itu kan menghasilkan B. Jadi kita ganti C menghasilkan D menjadi C menghasilkan B. A menghasilkan B menjadi A menghasilkan AB atau A menghasilkan B.
B menghasilkan C menjadi B menghasilkan B atau B menghasilkan AB. Lalu S menghasilkan A menjadi S, karena A di sini tadi ada A, B sama atau B, jadi kita masukin lagi S menghasilkan AB atau B. Jadi setelah semua disederhanakan menjadi S menghasilkan B atau S menghasilkan AA atau S menghasilkan AB, A menghasilkan B atau A menghasilkan AB, B menghasilkan AB atau B menghasilkan B, C menghasilkan B atau C menghasilkan AB, D menghasilkan B. Selanjutnya penyederhanaan dengan penghilangan produksi MT. Produksi MT itu bentuknya ini seperti ini. A menghasilkan epsilon atau sering disebut dengan produksi kosong. Penghilangan produksi MT melakukan penggantian variabel yang menuju produksi MT atau sering disebut null label. Oke, sekarang langsung ke soal latihannya aja. Di sini soal latihan pertama, S menghasilkan AB atau A menghasilkan ABB atau A menghasilkan ACA atau A menghasilkan epsilon, B menghasilkan BA atau B menghasilkan BB atau B menghasilkan epsilon, lalu C menghasilkan epsilon. Jadi kan yang tadi ini kita harus mencari yang ada epsilon. Yang ada epsilon itu ada A, B, sama C. Jadi variabel null labelnya itu ada A, B, C. Jadi A menghasilkan epsilon itu dihapus, B menghasilkan epsilon dihapus, C menghasilkan epsilon dihapus. Jadi setelah penyederhanaan ini hasilnya seperti ini. S menghasilkan AB atau S menghasilkan A atau S menghasilkan B. A menghasilkan ABB atau A menghasilkan AB atau A menghasilkan AA. B menghasilkan BA atau B menghasilkan B atau B menghasilkan BB atau B menghasilkan B. Lanjut ke soal latihan 2. Ini soalnya S menghasilkan ABCD atau S menghasilkan BB atau S menghasilkan A atau S menghasilkan epsilon. Lalu A menghasilkan CDA atau A menghasilkan F, B menghasilkan B atau B menghasilkan AF atau B menghasilkan epsilon. Lalu C menghasilkan BBC atau C menghasilkan EA. Lalu D menghasilkan epsilon. Sama. Oke, langsung ke jawabannya. Di sini sama kayak soal yang latihan pertama tadi, kita cari yang ada epsilonnya. Yang ada epsilonnya itu S, lalu B, lalu D. Berarti variabel null labelnya ada S, B, D. Lalu di sini S menghasilkan epsilon, kita hapus. B menghasilkan epsilon, kita hapus. D menghasilkan epsilon, kita hapus. Jadi hasil penyederhanaan ini menjadi S menghasilkan ABC atau S menghasilkan AC atau S menghasilkan BB atau S menghasilkan A menghasilkan CA atau A menghasilkan EF, B menghasilkan B atau B menghasilkan AF, C menghasilkan BBC atau C menghasilkan BC atau C menghasilkan EA. Oke, selanjutnya itu latihan kompleks. Latihan kompleks itu penggabungan antara penghilangan 3 produksi yang tadi, produksi unit, empty, sama useless. Dan urut-urutannya itu, yang pertama itu penghilangan produksi empty, kedua penghilangan produksi unit, yang ketiga penghilangan produksi useless. Lanjut ke soalnya. Di sini ada S menghasilkan BACA, B menghasilkan AC, A menghasilkan DC atau A menghasilkan epsilon, C menghasilkan D atau C menghasilkan epsilon, D menghasilkan D. Cara yang pertama kan tadi penghilangan produksi empty. Jadi kita harus menghilangkan yang ada epsilonnya. Yang ada epsilonnya itu ada A sama C. Berarti variabel yang null label itu ada A dan C. Jadi A menghasilkan epsilon, kita hapus. C menghasilkan epsilon, dihapus. Maka dari penyederhanaan ini kita mendapatkan hasil S menghasilkan BACA
atau S menghasilkan BAA, atau S menghasilkan BCA, B menghasilkan AC, atau B menghasilkan A, atau B menghasilkan C, A menghasilkan DC, atau A menghasilkan D, C menghasilkan D, atau D menghasilkan D. Lalu setelah penghilangan produksi NT, kita cara kedua yang tadi tuh penghilangan produksi unit. Di sini berarti C menghasilkan D menjadi C menghasilkan D, B menghasilkan A menjadi B menghasilkan DC. Ini didapat dari yang atas nih, A menghasilkan DC, D. Terus B menghasilkan C menjadi B menghasilkan D. Ini juga dapat dari atas, B menghasilkan C menjadi B menghasilkan D, dapat dari sini. C-nya menghasilkan D, jadi B menghasilkan D. Maka dari penyederhanaan ini kita mendapatkan hasilnya ini. S menghasilkan BAC, atau S menghasilkan BAA, atau S menghasilkan BCA. B menghasilkan AC, atau B menghasilkan DC, atau B menghasilkan D. A menghasilkan DC, atau A menghasilkan D. C menghasilkan D, D menghasilkan D. Lalu yang ketiga itu yang terakhir, penghilangan produksi useless. Di sini berarti D menghasilkan D. Di sini tuh D menghasilkan D adalah redundan atau produksi yang berlebihan. Maka hasil dari penyederhanaan ini semua, hasil akhirnya itu adalah S menghasilkan BACA, atau S menghasilkan BAA, atau S menghasilkan BCA, B menghasilkan AC, atau B menghasilkan DC, atau B menghasilkan D, A menghasilkan DC, atau A menghasilkan D, C menghasilkan D. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada pernyataan yang kurang berkenan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.